kami kelompok 5 pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan menampilkan materi mengenai tugas KKNI kami yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi. Nah, di sini saya sendiri, Sony Angel Elga, Brutarigan, dan rekan saya Saudari Artawida Anastasia Purba, begitu juga dengan rekan saya yang terakhir yaitu Saudari Farnita Arselina Nainggolan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai RPP. Nah, di dalam RPP ini, hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, muatan terpadu, pembelajaran, alokasi waktu. Nah, di dalam RPP ini kita akan membahas yang namanya kompetensi inti. Nah, setelah kompetensi inti, kita akan membahas yang namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang berikutnya yaitu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Yang berikutnya yaitu materi pembelajaran. Berikutnya yaitu model pendekatan dan metode pembelajaran. Lalu ada media dan bahan pembelajaran. Berikutnya yaitu ada sumber belajar. Dan II yaitu inilah hal yang paling penting di dalam RPP ini yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini terdiri menjadi tiga pembagian yaitu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Lalu setelah dilakukannya langkah-langkah maka ada yang namanya penilaian. Nah, di dalam penilaian ini harus sesuai dengan LKPD yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, setelah ada penilaian, maka yang berikutnya yaitu pembelajaran remedial. Jika ada siswa yang nilainya tidak memenuhi KKM, maka kita lakukan pembelajaran remedial. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran pengayaan. Nah, berikut mungkin hanya sekian yang saya sampaikan di dalam video ini. Namun teman-teman sekalian bisa mempelajari lebih lanjut di dalam RPP kami nantinya yang akan kami sertakan. Nah, materi mengenai bahan ajar akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Saudari Farnita. Kepada Saudari Farnita, baik, pada video kami ini kami juga menampilkan yaitu bahan ajar yang kami ambil dari kelas 3, tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 1. Di sini kami mengambil kompetensi Indonesia. Nah, hanyalah terpadu yaitu Indonesia di mana yaitu mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Dan yang kedua itu memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang dimana terdiri dari satu, melalui pengamatan video pembelajaran, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan teks tulis tentang hak bacaan, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan cerita yang dikirim melalui WA Group, siswa dapat menentukan bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, melalui contoh cerita yang ada, siswa dapat menyusun permasalahan berkaitan dengan jumlah bilangan sisa dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, melalui pengamatan video lagu, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui identifikasi pola irama sederhana, siswa dapat mempraktekkan pola irama sederhana dalam lagu dengan tegukan dengan percaya diri. Nah, subtema 1 yaitu ada kewajiban dan hakku di rumah. Nah, di sini dapat kita lihat gambar. Nah, di situ juga ada Siti dengan kegiatan berikutnya itu ayo membaca. Di situ ada kasih sayang di rumah.
Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Nah, kemudian pada layar kita dapat melihat yaitu ada seorang anak dan ibunya. Nah, di sini ada kegiatan yang dimana melalui gambar tersebut kita bisa mengkritik dan memberikan saran atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut yang bernama Siti. Nah, begitu. Kemudian di sini juga ada kegiatan selanjutnya, yaitu Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, begitu sampai seterusnya. Dan di sini ada penyelesaian dari soal yang tertera di atas tadi. Boleh kita pelajari juga dari gambar yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Nah, kemudian di bawahnya ada lagu. Nah, mungkin sebagian kita bisa mengetahui lagu ini dan mungkin ada juga yang belum mengetahuinya. Di sini ada juga tertera lirik dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga sumber belajar yang sudah kami kutip dari beberapa buku referensi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami yaitu Saudari Farita yang telah memaparkan materi. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai LKPD akan disampaikan oleh rekan kami Saudari Arta Wida Anastasia Purba. Kepada Saudari Arta saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD, ya di mana itu lembaga kerja peserta didik. Seperti yang telah kita lihat, di situ terdapat ada kelas, ada semester, ada tema, ada subtema, dan ada pembelajaran. Yang kami ambil ini terdapat dari tema 4, subtema 1, dapat dilihat di situ ada kotak atau tabel nama anggota kelompok yang akan diisi oleh peserta didik nanti. Selanjutnya ada kompetensi dasar, ada info. Baik, mungkin rekan kami. Oh, sudah kembali. Selanjutnya ada kegiatan 1. Di situ terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberi saran. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, kalimat saran singkat dan jelas. Kalimat saran yang lain. Yang keempat, kalimat saran harus sesuai dengan topik atau masalah. Kemudian ada memberikan saran, biasanya menggunakan kata sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya. Kedua, sebaiknya. Ketiga, seharusnya atau harus. Yang keempat, lebih baik. Kelima, semestinya. Dan yang keenam, saran saya. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan yang bisa dibaca oleh peserta didik. Ada terdapat teks yang berjudul Kantin Sehat. Peserta didik dapat membaca teks tersebut lalu mengerjakan beberapa soal yang telah dipaparkan di LKPD tersebut. Lalu ada kegiatan 2, yaitu di mana kewajiban adalah sesuatu atau tugas yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya belajar yang rajin ketika di sekolah. Lalu hak adalah sesuatu yang akan kita terima setelah melakukan kewajiban. Contohnya mendapatkan ilmu dari guru. Ada langkah kegiatan yang disertai dengan gambar yang dapat diperagakan oleh peserta didik nanti. Lalu ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada informasi yang harus dikerjakan, yang harus dikumpulkan pada saat
mengumpulkan LKPD tersebut. Yang pertama, tugas ini dikumpulkan oleh seluruh siswa melalui Google Classroom pada topik kelas 3 tema 4 subtema 1. Yang kedua, tugas dikumpulkan dalam bentuk JPG atau foto.